Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan hari yang baru ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudi kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelenting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan dia. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, katanya, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah nafas orang beriman. Doalah yang menentukan seberapa dalam hubungan seseorang dengan Allah. Dengan doa, kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Tanpa dekat dengan Tuhan, kita tidak dapat melakukan hal serupa karena Tuhan adalah sumber kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kita tentang relasi antara iman seseorang dengan Tuhan. Tuhan menuntut iman dari orang tua sang anak yang kerasukan setan tersebut. Iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi harus dipasrahkan kepada Tuhan. Ketulusan yang dilihat Tuhan sehingga Ia menyatakan kuasa-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, iman dan doa adalah relasi yang harus kita bangun, bukan hanya untuk mengusir setan, tetapi untuk setiap pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan. Apapun pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan untuk Dia, hendaknya didasarkan oleh iman dan doa dengan Kristus. Kita perlu menyadari secara penuh bahwa Allah yang bertindak dalam setiap pekerjaan kita. Carilah Tuhan dalam doa, beriman padanya, dan lakukanlah firman-Nya. Kuasa-Nya akan kita alami untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena kami telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Sudi kiranya tanamkanlah dalam diri kami iman yang kokoh serta doa apa saja yang kami panjatkan Engkau kabulkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.